Nah, santri di abad pertengahan itu, justru santri itulah yang menemukan sains. Ya, sains murni itu adalah kreasi ciptaan para santri. Kalian jangan salah para santri. Kita harus bangga di abad pertengahan. Ya. Coba kita lihat. Jabir bin Hayyan, the father of chemistry, bapaknya ilmu kimia itu. Masih anak muda pada waktu itu dia menemukan ilmu kimia. The father of chemistry, bapaknya ilmu kimia. Ya. Kemudian Ibnu Rushd misalnya kan, itu seorang santri. Pagi hari dia dokter, ahli bedah. Di siang hari dia filosof, membuat syarah Plato dan Aristoteles. Tidak mungkin bisa membuat syarah kalau nggak menguasai karya itu kan. Di sore hari dia menulis buku, ya, perbandingan mazhab, ya, Bidayatul Mujtahid 2 jilid itu. Saya tidak pernah membaca perbandingan mazhab yang sedetail, seringkas apa yang dilakukan oleh Ibnu Rushd. Dia seorang kadi. Malam hari Kitabul Hikamnya itu buku tasawuf. Lupa kalau dia itu adalah seorang filosof. Nggak ada komputer pada waktu itu kan. Nah. Al-Khwarizmi, the father of the math, bapaknya matematik. Ya. Kemudian ada 27 saintis modern pada waktu itu, ya, termasuk fisika Nasruddin At-Tusi pada waktu itu juga sudah membuat sistem fisika, sistem gravitasi bumi dan seterusnya. Itu diukur dengan ukuran-ukuran yang sekarang ini super canggih. Nah, jadi pada masa itu santri itu betul-betul menciptakan ilmu-ilmu murni. Belakangan ini adalah rekayasa. Dan ada satu kasus, ya, yang dibangga-banggakan di Barat itu adalah siapa? The prophet of the modern scientist itu siapa? Roger Bacon. Roger Bacon ini dianggap nabinya ilmu pengetahuan modern karena menulis satu buku yang namanya The Optics. The Optics itu kacamata pembesar, cekung juga tuh, ya kan. Dipatungkan ya di Eropa bahwa ini bapaknya ilmu pengetahuan. Tapi abad 19 akhir kemarin itu ditemukan suatu buku yang bernama Kitabul Manadir, ya, bukunya Ibnu Haytham. Itu terjemahan langsung, terjemahan penuh daripada The Optics-nya Roger Bacon. Akhirnya patungnya dirobohkan, ternyata dia seorang plagiator yang sangat besar. Mati karyanya sebagai nabinya ilmu pengetahuan modern, karena dia ternyata adalah plagiator. Dia menerjemahkan buku-buku yang dari Mesir, ya, dari dunia Islam. Pada waktu itu kan memang Ibnu Haytham itu berkeliling banyak kota-kota tempatnya belajar. Nah, jadi ini satu contoh yang sangat bagus. Mari kita kembalikan masa lampau yang gemilang itu dengan resolusi jihad yang kedua tadi. Bapak Ibu sekalian, izinkanlah sebagai Menteri Agama baru, ya, pada tadi baru kami dilantik, ya, dengan kami ingin betul-betul menantang para santri agar kita harus berani berpikir lain. Orang yang tidak berani berpikir lain tidak akan punya masa depan yang baik di masa depan. Jadi coba kita mengintip apa peluang yang belum dilakukan oleh orang lain, masuklah di tempat itu. Tapi harus sesuai dengan koridor esensi ajaran agama kita. Seperti ini. Orkestra seperti ini luar biasa. Nah, lagu-lagu yang dilakukan pun juga kan enak tuh kan. Jadi tidak mesti harus setengah telanjang harus memainkan orkestra seperti ini. Ini kurang apa tuh? Malaikat-malaikat kecil kita ini kan dahsyat itu. Jadi saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Dirjen bersama seluruh timnya. Mari kita memaknai Hari Santri ini dengan sebuah prestasi yang gemilang. Santri itu adalah penghuni pesantren. Salah satu makna pesantren itu, bahasa Sanskerta itu adalah tempat untuk mencari ilmunya Tuhan. Maka itu gurunya
Pembinanya disebut guru. Guru juga bahasa Sanskerta dari dua akar kata. Gu artinya kegelapan, ya, ru artinya obor. Jadi guru adalah obor yang mengusir kegelapan. Jadi bukanlah seorang guru kalau tidak mampu mengusir kegelapan. Jadi itu artinya guru. Maka itu guru di dalam bahasa Hindu, dalam agama Sanskerta itu bukan guru sembarangan. Bukan hanya guru biasa, bukan ustadz biasa. Padanannya murid itu mestinya harus mursyid. Hanya yang berbahasa Indonesia, di bahasa Indonesia kan itu adalah murid. Murid itu bukan anak sekolahan, bukan siswa. Murid itu bahasa tasawuf, itu dari akar kata arada yuridu, muridon. Muridon itu artinya orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmunya Allah. Bukan ilmunya guru, bukan ilmunya dosen. Itu cuma tilmid, talamis, tulab. Jadi lebih mulia istilah murid daripada tulab. Nah, padanannya murid itu adalah mursyid. Mursyid itu seperti pipa penghubung antara mata air di sana dan gelas murid-murid ini. Nah, tentu metodologinya juga beda. Epistemologi murid dan epistemologi tulab beda. Epistemologi pondok pesantren dan epistemologi sekolah biasa itu juga beda. Nah, inilah yang perlu kita kaji ulang. Pesantren inilah yang melahirkan sesuatu yang monumental. Seperti yang dilakukan. Coba kita lihat. Para saintis itu tidak mereka temukan ilmu itu dengan laboratorium. Jabir bin Hayyan, bapaknya ilmu kimia, para santri, itu enggak punya laboratorium. Jadi ada dua bukunya kan. Buku Alkimia dulu. Alkimia itu sejarahnya gini. Begadang. Tapi tiba-tiba sholat dengan penuh kehusyuan. Nakal-nakal juga waktu mudanya itu. Lalu nangis. Terseduh-seduh. Sampai pagi enggak tidur. Loh kok kenapa hati yang lembut, hati yang keras ini bisa nangis? Heran kok kenapa ini bisa nangis? Aku enggak pernah nangis. Ternyata hati yang membatu, yang keras itu bisa dilembutkan oleh salat. Dia melihat ada batu di depannya. Batu ini kalau ditempah juga pasti akan jadi batu mulia. Betul, batu itu dipecah, diasah, jadi permata, mahal harganya. Ada seonggok logam. Logam ini kalau ditempah pasti akan jadi logam mulia, jadi emas. Belakangnya baru muncul, jadi penemuan teorinya dulu baru laboratoriumnya. Kalau kita sekarang ini kan laboratorium menghasilkan hasil. Kalau beliau sajadah tengah malam ia melahirkan teori. Belakangan konfirmasi laboratoriumnya. Ya. Al-Khwarizmi juga. Sajadah tengah malam juga. 1, 2, 3, 4 banyak sekali bintang-bintang. Tapi tidak ada artinya kita bicara 1000, 1 juta tanpa bicara angka 1. Bukankah 1000, 1 triliun itu berasal dari satu angka? Angka 1 itu kan. Tidak ada 1 triliun tanpa ada angka 1. Tidak ada yang banyak tanpa ada Tuhan. Qul huwallahu ahad. Jadi matematika menemukan Tuhan. Itulah santri. Semua hasil karyanya tertuju kepada Qul huwallahu ahad. Tidak ada yang sekuler di situ, pemisahan. Mari kita jilid 2 pondok pesantren atau jilid 2 resolusi jihad seperti yang diteriakkan tadi oleh seniman kita itu. Mari kita jadikan ini sebagai starting point. Terima kasih kepada Pak Dirjen dan bersama Pak Direktur, para pejabat.